Pada part ke-159 diambil dari Light Novel bab 365 sampai dengan 366 Hutan Wantaramo. Tatapan Jin, yang menyelidiki kedalaman hutan, dengan cepat berubah menjadi dingin. Seperti katamu, keturunan suku peri sepertinya jahat. Syahak. Saat Jin berbicara, dia menghunus pedangnya, membelah pohon. Bilahnya bergerak dengan mulus, memotong kayu. Lulu yang berada di dalam pohon juga terpotong, tapi itu bukanlah lulu yang asli, itu hanya ilusi jahat. Ketika ilusi lulu menghilang, jebakan berbentuk lingkaran sihir terungkap. Jika keduanya mendekat dengan sembarangan, jebakannya akan diaktifkan. Kaika, 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 Kaika. Dari dalam hutan, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Jin dan Valeria berdiri dengan wajah tanpa ekspresi, diam-diam menunggu sosok itu muncul. Apakah kamu tidak tertipu? Ting, ting, ting. Dari kegelapan di luar hutan muncul sesosok tubuh yang berkilauan, diiringi suara-suara ceria. Itu adalah suara keturunan suku peri yang mengepakkan sayapnya. Peri yang menampakkan dirinya memiliki penampilan cantik yang sangat kontras dengan tawa tidak menyenangkan yang dikeluarkannya. Sayap yang mungil, bersinar, dan menggemaskan, wajah yang sangat imut sehingga kamu ingin mengulurkan tangan dan menyentuhnya, ekspresi menggemaskan yang penuh dengan kenakalan. Tentu saja, pandangan Jin dan Valeria pada keturunan suku peri yang baru muncul hanya dipenuhi aura dingin. Halo? Kamu tidak merasa terganggu dengan lelucon itu, kan? Keturunan peri menggaruk kepalanya saat dia berbicara. Di mana anggota suku kucing? Kenapa terburu-buru? Bukankah kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo lagi. Aku Mila, adik dari Ratu Suku Peri. Jin dan Valeria menatap Mila tanpa menjawab. Apakah kamu tidak senang melihatku? Manusia yang tersandung ke dalam hutan ini dan bertemu denganku biasanya berteriak kegirangan karena telah menemukan sesuatu yang mistis. Anggota suku kucing, di mana mereka? Jin bertanya lagi dengan suara rendah, yang membuat Mila terkekeh. Suku kucing dilindungi dengan baik oleh saya. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika mereka tiba di hutan Wantaramo, semuanya terluka. Saya tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Mila melanjutkan sambil menatap Jin. Tapi, putra bungsu Chiron Runcandel, Jin Runcandel. Tidakkah menurutmu kamu kurang sopan santun? Aku mengungkapkan namaku terlebih dahulu, namun lehermu tinggi sampai akhir. Haruskah aku membengkokkannya untukmu? Termasuk manusia di sisimu itu. Kamu membuat lelucon seperti itu dan masih mengharapkan aku bersikap sopan. Ya, terus kenapa? Aku benar-benar tidak menyakiti Lulu. Anak-anak itu terlalu naif. Meski begitu, aku yang memperlakukan mereka. Mila mengerucutkan bibirnya. Kemudian, tampaknya kecewa dengan kurangnya reaksi terhadap gerakan imutnya, dia memiringkan kepalanya. Dia bahkan membuat beberapa gerakan yang lebih menawan, tapi Jin dan Valeria hanya bisa berpikir bahwa mereka akan segera menyerang peri menyebalkan itu jika bukan karena suku kucing. Baiklah, aku mengerti. Sepertinya aku akan kena jika aku mengerjaimu lagi. Aku akan mempertemukanmu pada suku kucing. Ikuti aku. Mila mulai terbang kembali ke hutan, memimpin jalan. Menariknya, setiap Mila berpindah, hutan berubah. Benda-benda seperti pohon dan batu bergerak secara organik, seolah-olah makhluk hidup, mengikuti jalur Mila. Saat mereka berjalan, Jin dan Valeria merasa gugup. Hal itu wajar, mengingat kurangnya kepercayaan mereka pada Mila. Mereka mengira jebakan bisa muncul secara tiba-tiba, atau serangan bisa dimulai kapan saja. HMPH, jangan khawatir. Aku tidak akan mengerjaimu lagi. Ini pertama kalinya aku melihat manusia membosankan sepertimu. Tak mendapat respon atas ucapan itu, Mila tetap diam hingga mereka sampai di tempat tujuan.
Mereka bertiga berjalan diam-diam jauh ke dalam hutan selama sekitar 1 jam. Untungnya, tidak ada lagi jebakan. Kami sudah sampai. Mereka mencapai tempat di mana ribuan pohon meliuk dan terjalin secara aneh, membentuk sebuah gua besar. Keluarlah, anak-anak. Saat Mila berbicara, tiba-tiba cahaya menyilaukan muncul dari dalam gua. Itu adalah cahaya yang dihasilkan oleh ribuan keturunan suku peri yang keluar dari gua secara bersamaan. Meskipun sifatnya nakal, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Desir, desir. Dalam sekejap, seluruh area dipenuhi keturunan suku peri, tertawa saat mereka mengepung Jin dan Valeria. Yang terakhir keluar dari gua adalah anggota suku kucing dan keturunan suku peri dengan sayap 2 kali lebih besar dari yang lain. Lulu, Jin Runcandel, Lulu dan Miru. Di gua suku kucing, si kembar yang menjaga penghalang dari spekter sampai akhir. Melihat mereka, Jin merasakan beban terangkat dari bahunya, tetapi pada saat yang sama, perasaan tidak nyaman merayapi dirinya. Di mana Neru? Lulu tersenyum saat melihat Jin khawatir apakah Neru telah mati saat mempertahankan penghalang sampai akhir. Neru memimpin suku lainnya dan bersembunyi di tempat lain. Miru dan aku mempercayakan diri kami pada suku peri. Saat itu, semua orang terluka parah, tapi untungnya, tidak ada yang meninggal. Saat itulah Jin tersenyum. Semua orang berhasil melarikan diri dengan selamat dari gua. Saya senang semua orang selamat. Jin membungkuk dan meraih tangan Lulu dan Miru. Oh, reuni yang mengharukan. Saya benar-benar tidak tega menontonnya tanpa air mata. Setujukah kamu, Yang Mulia? Kata Mila sambil duduk di samping Lulu, Miru, dan keturunan suku peri dengan sayap lebih besar. Dia adalah ratu dari keturunan suku peri dan, tidak seperti Mila, memancarkan aura kecanggihan. Saya Jin Runcandel. Kamu bisa memanggilku Sheila. Sheila adalah kakak perempuan Mila dan ratu suku peri. Aku yakin Mila pasti melakukan lelucon yang menjengkelkan dalam perjalanan ke sini, jadi terimalah permintaan maafku atas namanya. Permintaan maaf? Mengapa meminta maaf? Sebenarnya, mereka adalah penyusup. Sejujurnya, tidak akan ada masalah jika kita membunuh mereka. Mereka datang untuk menyelamatkan suku kucing kan, Mila? Lagi pula, suku kucing meminta izinku dan meninggalkan jejak. Meskipun mereka tidak memberitahu kita bahwa orang yang bisa membaca jejak itu mungkin adalah seorang penyihir dengan kemampuan rekam sihir. Suara Mila yang mengejek membuat pandangan Valeria sedikit bergeser ke kiri. Suku peri dan suku kucing tidak menyadari perilaku Valeria ini, yang menjadi semakin cemas karena kehadirannya, tapi Jin menyadarinya. Dan Jin sendiri, seperti Valeria, sedikit bingung. Bagaimana Mila bisa mengetahui bahwa Valeria adalah penyihir dengan sihir rekam? Apakah dia melihatnya ketika Valeria menggunakan sihir rekam di pintu masuk hutan? Terlebih lagi, aku tidak pernah memberitahu Lulu dan Miru tentang keberadaan Valeria. Desir, desir. Jin dapat melihat bahwa keturunan suku peri yang berkumpul di dekatnya sedang mendiskusikan sesuatu setelah mendengar Mila. Tapi Jin tidak bisa memahami bahasanya. Jin. Ya, Lulu. Saat kami mempercayakan diri kami ke tanah keturunan suku peri, kami meninggalkan 2 jenis jejak. Agar mereka bisa menemukan kita. 2 jenis jejak yang mereka tinggalkan dimaksudkan untuk ditemukan oleh mereka yang memiliki kemampuan rekam sihir dan mereka yang tidak memilikinya. Kecepatan pelacakan Valeria sangat cepat. Jejak yang biasa mereka tinggalkan bahkan tidak bisa disentuh oleh burung merak 7 warna, jadi kecepatan pelacakan Valeria jelas melebihi kisaran biasanya. Menurut pemikiran Lulu dan Miru, Valeria tidak mungkin menemukan mereka secepat itu tanpa memiliki record magic. Oleh karena itu, mereka berasumsi bahwa Valeria adalah seorang penyihir dengan kemampuan rekam sihir dan berusaha untuk memastikan satu hal. Apakah pengejarnya adalah sekutu Jin atau bukan? Seperti asumsi awal Valeria, dalam kasus terakhir, mereka memiliki rencana untuk menggunakan kekuatan keturunan suku peri untuk melenyapkan pelacak.
Ketika Lulu menjelaskan hal ini, Jin mengangguk, dan Valeria tampak tenggelam dalam pikirannya. Jika aku bukan sekutu Jin, apa alasanmu ingin membunuhku? Ini karena mungkin ada informasi yang tidak boleh diverifikasi oleh penyihir yang tidak terkait dengan kontraktor Solderet di sini. Sheila, ratu keturunan suku peri, berbicara menggantikan Lulu. Dengan menggunakan intuisinya, Jin bisa menebak apa yang dimaksud Sheila. Makam Temar keempat ada di sini. Lulu dan Miru secara alami membawaku ke makam keempat selama pelarian mereka, tidak seperti anggota suku kucing lainnya, dan melarikan diri ke hutan Wantaramo. Itu asumsi yang benar. Keturunan suku peri mengetahui jalan menuju makam Temar keempat. Terjadi keheningan sesaat. Mila memasang ekspresi sedikit tidak senang, seolah dia tidak suka betapa mudahnya Sheila mengungkapkan informasi seperti itu. Manusia, apa hubunganmu dengan Jin Runcandel? Saat Valeria hendak menjawab pertanyaan Sheila yang tiba-tiba, Jin angkat bicara. Dia adalah rekanku. Seseorang yang aku percaya lebih dari siapapun di dunia ini. Kalau begitu, aku, Sheila, ratu keturunan suku peri, akan menepati janji lama kita dengan Solderet. Selanjutnya, aku harus mengucapkan terima kasih kepada Lulu dan Miru dari suku kucing, teman lama yang telah membantuku menjaga janji itu. Suara mendesing. Sayap Sheila memancarkan cahaya yang lebih terang lagi. Itu adalah simbol otoritas tertinggi di hutan Wantaramo, dan semua keturunan suku peri lainnya, termasuk Mila, turun ke tanah dan dengan hormat menundukkan kepala ke arah Sheila. Memang benar, itu adalah pemandangan yang menggambarkan kehadiran agung yang sesuai dengan ratu keturunan suku peri. Jin Runcandel dan penyihir pendampingnya, serta teman-temanku, ikuti aku. Makamnya ada di dalam gua. Akhirnya, setelah 1000 tahun, kita bisa meletakkan beban berat yang kita pikul. Sheila mulai mengepakkan sayapnya menuju gua yang dibentuk oleh pepohonan yang terjalin dan terjalin. Jin dan teman-temannya mengikutinya ke dalam gua. Sampai semua orang memasuki gua, keturunan suku peri di luar tidak berani mengangkat kepala. Tentu saja Jin berasumsi bahwa otoritas Sheila sebagai ratu keturunan suku peri adalah mutlak, mengingat rasa hormat yang mereka tunjukkan padanya. Namun kenyataannya tidak. Lulu, Miru. Kalian berdua mungkin menyadarinya selama berada di sini. Retakan. Tiba-tiba, pepohonan meliuk dan terjalin, menghalangi pintu masuk gua. Saat Jin berbalik, dia melihat Mila tersenyum melalui celah yang menyempit. Mila sudah lama mengkhianatiku. Pintu masuk gua tidak dihalangi oleh Sheila. Secara gelar, dia tetap menjadi ratu, tetapi kekuasaan dan kendali sebenarnya atas hutan Wantaramo telah dialihkan ke Mila dan keturunan suku peri lainnya. Ya, aku merasakannya. Sheila. Mila tidak berniat menepati janjinya dengan Solderet. Itu sebabnya dia berencana menjebakku ketika dia punya kesempatan. Meski aku tidak menyangka dia akan bertindak lebih jauh dengan menjebak kontraktor 1000 tahun. Menghadapi perubahan keadaan yang tiba-tiba, Jin dan Valeria tetap tidak terpengaruh. Mengingat perilaku dan sikap Mila, itu adalah sesuatu yang bisa mereka duga dengan mudah. Sebentar lagi, manusia yang berhubungan dengan Mila akan datang ke Wantaramo, kurasa. Siapa mereka? Klan Ziple. Tidak ada kekuatan lain selain mereka yang dapat memuaskan ambisi Mila yang berlebihan. Sheila tersenyum lemah. Sayapnya, yang bersinar terang di kegelapan, tampak tak berdaya. Sheila, sepertinya kamu punya rencana. Membiarkan Mila dengan sengaja membuat kita terjebak bahkan setelah mengetahui pengkhianatannya. Saya tidak punya rencana. Saya hanya punya tujuan. Tujuan yang Sheila bicarakan adalah untuk membantu Jin, kontraktor 1000 tahun Solderet, dengan selamat mencapai makam keempat Temar. Sepertinya Mila, bersama anak-anak lainnya, tidak menyukai gagasan memenuhi janji dengan Solderet. Mereka mengira semua keturunan suku peri melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Atau mereka mengira aku menyimpan harapan yang tidak masuk akal. Jadi, apakah mereka secara praktis mencopotmu dan membiarkan Mila menguasai hutan?
Ya, menunggumu terlalu tidak pasti, dan imbalannya tidak jelas. Namun, ada orang-orang yang bersedia memberikan semua yang kita inginkan hanya dengan sedikit informasi. Bisa dibilang, pengkhianatan adalah tindakan yang wajar. Apa yang diinginkan oleh keturunan suku peri? Untuk mendapatkan kembali bentuk asli kita. Sheila melanjutkan dengan suara melankolis. Kita akan membicarakan ini lebih lanjut nanti jika ada kesempatan. Untuk saat ini, penting untuk mengatasi situasi ini dan memandumu ke makam keempat Temar. Partikel berkilau menyebar dari sayap Sheila. Pemandangan menjadi lebih cerah, menampakkan permukaan pepohonan yang kusut. Bagian dalam gua yang redup tampak seperti bagian dalam binatang raksasa. Lulu, Miru. Ya. Makam Temar keempat tidak ada di gua ini. Sheila sudah lama mengantisipasi pengkhianatan Mila dan para peri lainnya. Itu sebabnya dia tidak mengungkapkan lokasi sebenarnya dari makam keempat kepada siapapun. Semua keturunan suku peri, kecuali Sheila, percaya bahwa makam Temar ada di ujung gua ini. Jadi di mana? Danau Merah. Itu sumber air di hutan Wantaramo. Danau Merah merupakan sumber air terbesar di hutan Wantaramo, menghubungkan ke bagian luar Sungai Yulpi. Seluruh kehidupan di hutan, termasuk keturunan suku peri, bergantung pada Danau Merah untuk bertahan hidup. Kontraktor harus mencapai makam Temar sebelum pelacak tiba. Panggil kucing Ruby, Jin Runcandel. Sheila mengetahui bahwa Jin adalah kontraktor Shuri dari suku kucing. Suara mendesing. Nyaa. Setelah dipanggil, Shuri menggendong kelompok itu di punggungnya dan mulai berlari. Mereka harus mencapai ujung gua terlebih dahulu agar tidak terdeteksi dan kemudian menuju ke Danau Merah. Gua itu jauh lebih dalam dari yang dibayangkan Jin dan Valeria. Mereka telah mengendarai Shuri dengan kecepatan maksimum selama lebih dari 30 menit. Ketika mereka sampai di ujung, mereka bisa melihat sebuah pintu besar yang terbuat dari sihir. Ini mirip dengan pintu perpustakaan rahasia di bawah Storm Castle. Seperti pintu itu, pintu ini membutuhkan kata-kata aktivasi untuk membukanya, tapi pintu ini akan hancur tanpa bahasa peri. Itu bahkan lebih kuat daripada pintu perpustakaan rahasia di bawah Storm Castle. Ketika Sheila mengucapkan kata aktivasi dalam bahasa peri, pintu terbuka, memperlihatkan interiornya. Mila percaya bahwa di balik pintu ini terdapat mahkotaku, makam Temar keempat, dan warisan luar biasa yang ditinggalkan nenek moyang kita. Namun, di balik pintu itu hanyalah sebuah ruang kosong. Bebatuan gundul menggantikan dinding, dan hanya angin sepoi-sepoi yang berbisik dari sumber yang tidak diketahui, menyambut kelompok itu. Tidak ada apa-apa di sini. Suatu hari nanti, ketika Mila sudah dewasa, aku berpikir untuk menunjukkan kepadanya pemandangan yang kosong ini. Aku berharap dia akan mengerti mengapa kita menjadi ras yang kosong. Astaga! Pintunya tertutup. Oh, aku tenggelam dalam pikiranku sejenak. Teruslah bergerak maju. Mulai sekarang, Lulu dan Miru, kemampuan dimensionalmu mungkin dibutuhkan. Sheila mengacu pada kemampuan dimensi unik suku kucing. Kita perlu membuat jalan menuju Danau Merah, kan? Ya. Jika waktu memungkinkan, alangkah baiknya jika menciptakan cara untuk membingungkan para pengejarnya. Berapa banyak waktu yang tersisa? Mendengar kata-kata itu, Jin dan Valeria memikirkan hal yang sama. Di mana menara ajaib terdekat dengan Kaiken? Di mana menara sihir terdekat Zipley? Menara sihir ketiga. Mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Menara sihir ketiga berada di Pulau Racan, terletak di antara Federasi Sihir Lutero dan wilayah Laut Vermont. Jika Zipley menerima sinyal dan mengerahkan pasukannya, niscaya sinyal itu datang dari sana. Sekitar 3 jam. Mungkin sekitar 3 jam. Dengan asumsi Mila bisa memberitahu Zipley dalam 1 jam. Jin dan Valeria merespons secara bersamaan, saling memandang. Kalian berdua lebih cepat dalam menghitung dibandingkan aku. Sudah lama sekali aku tidak meninggalkan Kaiken, jadi aku jadi bingung.
Kita pasti bisa membuat labirin dalam 3 jam. Saat Lulu dan Miru mengatakan ini dengan percaya diri, Sheila menggelengkan kepalanya. Tapi ada satu hal yang kalian berdua abaikan. Tahukah kalian tentang staf menara sihir utama Zippley? Staf menara sihir utama memiliki simbol rahasia khusus yang tertulis di atasnya. Simbol rahasia merepotkan yang sering dialami Valeria di kehidupan sebelumnya dan saat ini. Apakah Zippley menuliskan simbol rahasia untuk memanggil penyihir menara sihir di hutan Wantaramo? Kemungkinan besar. Di masa lalu, ketika Clear datang untuk meminta Royal Melodic Drink, dia memberi Mila tongkat. Aku curiga tongkat itu akan memiliki simbol rahasia yang mirip dengan Master Menara Sihir. Pengkhianatan Mila sudah terjadi puluhan tahun lalu. Tentu saja, mereka pasti mempunyai sarana untuk segera memanggil. 2 jam. Itu sisa waktu yang kita miliki. Lulu, Miru, apa menurutmu kamu bisa melakukannya? Kami akan mencoba. Lulu dan Miru mengambil benda seperti cakar dari saku mereka. Jin Rankandel, kamu pasti sangat baik pada kami mulai sekarang. Lulu menyeringai nakal. Namun, Jin bisa membaca kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman itu. Artefak ilahi. Seperti yang Jin katakan, dahulu kala ketika Dewa Suku Kucing memberi mereka cakar ilahi mereka. Ya. Aku menggunakan artefak ilahi ini untuk melindungimu dan para monster kecil bahkan di dalam gua. Untungnya, 2 di antaranya masih tersisa. Yang satu bersama Neru, dan yang lainnya bersama Lulu dan Miru. Artefak ilahi adalah satu-satunya cara suku kucing dapat berkomunikasi dengan dewa mereka sebelumnya. Suku kucing kebanyakan menggunakannya untuk jin dan para beasman kecil. Sheila, apakah mustahil untuk memaksa kita melewatinya? Jin berbicara dengan frustrasi. Gua itu sebagian besar dibentuk oleh pepohonan. Tampaknya mustahil baginya untuk tidak mampu menerobos dengan kekuatannya. Jika kita terburu-buru membuka gua, kita akan tersesat karena pohon-pohon yang mengamuk. Karena Mila memiliki kendali atas hutan Wantaramo, jika pohon-pohon di dalam gua mulai menjadi liar, bahkan aku mungkin kehilangan arah. Aku minta maaf. Saya minta maaf. Setiap kali situasi seperti ini terjadi, Jin benci mendengar kata-kata itu. Dia tidak mengerti mengapa orang yang telah mengorbankan dirinya selama 1000 tahun meminta maaf padanya. Namun, dia tahu bahwa melampiaskan amarahnya atau menunjukkan kemarahan yang tidak perlu hanya akan menyusahkan orang-orang yang telah berkorban begitu besar untuknya. Jadi dia menekan apa yang mengganggu hatinya dan mengambil sikap tenang. Niatnya adalah untuk menunjukkan kepada mereka hasil yang pantas atas pengorbanan mereka tanpa membuat mereka merasa kasihan. Valeria melihat ke arah Jin dan berpikir. Dalam pertemuan pertama kami, dia cukup mengecewakanku, tapi semakin aku melihatnya, dia semakin terlihat seperti manusia dengan sisi yang dalam. Saat menghadapiku, dia sepertinya tidak begitu. Punya niat hanya memanfaatkanku. Valeria bergerak bersama Lulu dan Miru. Saya akan membantu juga. Dalam membuat subruang dan membentuk portal dimensional? Ya. Meskipun saya menghargainya, ini adalah tugas yang terlalu rumit bagi manusia. Meskipun kemampuan spasial suku kucing berbatasan dengan kemahakuasaan, sebagian darinya masih mengandung mana, kan? Aku hanya akan membaca aliran mana dan membantu dimanapun sihir dibutuhkan. Ya, kurasa lebih baik menunggu dalam diam. Tapi bagaimana kamu tahu kemampuan kami melibatkan mana? Karena aku bisa merasakan aroma mana darimu. Orang yang tidak sering menggunakan mana tidak akan bisa memilikinya sekuat itu. Mana punya aroma? Beritahu saja aku jika aku menjadi penghalang. Aku akan mundur diam-diam. Atau kamu khawatir aku akan mengungkap rahasia kemampuan suku kucing? Tidak, bukan itu. Valeria duduk, dan begitu dia melakukannya, Lulu dan Miru memandangnya secara bergantian lalu mengangkat bahu. Jelas sekali kalau dia bisa menjadi penghalang. Itulah penampilan mereka. Seolah-olah mereka mengirimi Jin tatapan yang mengatakan,
Hentikan dia. Namun, karena Jin tidak dalam posisi untuk memesan apapun, dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kurasa mau bagaimana lagi? Oke, tapi kalau kami bilang kamu menjadi penghalang, kamu harus segera pergi. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dipahami. Lulu dan Miru dengan hati-hati menyentuh cakar ilahi Dewa Kucing dan bergumam dalam bahasa yang tidak diketahui. Kemudian, seperti saat Neru membuka makam ketiga, energi mistis ungu mulai menyebar ke segala arah. Jelas sekali, seperti yang dikatakan Valeria, ada campuran mana. Mungkinkah dia langsung menyadari bahwa suku kucing juga menggunakan mana, sesuatu yang tidak kuketahui? Memang benar, Valeria adalah orang yang bisa disebut sebagai master. Terlebih lagi, apakah dia bilang dia bisa membantu dengan mengamati aliran mana yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Kali ini, bahkan Jin pun tidak bisa menghindari keraguan pada Valeria. Itu adalah sesuatu yang tampaknya sangat mustahil bahkan bagi dia, seorang jenius di antara para jenius. Namun, Valeria sepertinya menepis keraguan itu sambil tertawa dan dengan mudah membaca aliran mana yang disebarkan oleh suku kucing. Di dalam, dia sudah memasukkan mana miliknya, mempercepat pembentukan portal dimensional dan subruang. Apakah ini mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Lulu dan Miru memandang Valeria dengan heran. Sudah kubilang itu mungkin saja terjadi, jawab Valeria dengan tenang namun berkeringat seperti sedang hujan. Dia memberikan segalanya untuk membaca aliran mana. Jubah Valeria dengan cepat basah kuyup, dan panas yang memancar dari tubuhnya begitu kuat hingga pewarna dari rambutnya meleleh. Akhirnya rambut merah Valeria terlihat. Sheila tidak bisa mengalihkan pandangannya dari rambut Valeria dan memasang ekspresi serius di wajahnya.